Saya kurang sesuai dengan istilah saraf kejepit. Struktur-struktur Kalau lain yang kurang minum ada. itu dok, katanya kalau Oh iya, nah itu. itu juga banyak yang bilang kamu kurang minum kali. Atau sakit ginjal Mas Irwan. Oh, sakit pinggang udah sakit itu ginjal ya. Saya pernah sakit pinggang juga, disaranin untuk kayak semacam apa kan sekarang kretek-kretek gitu loh. Kretek itu ada hubungannya nggak tuh dok, gimana? Prof. Kretek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Neuroners? Kali ini kita kembali lagi dalam episode ke-6 dari Neurotalk dan persembahan dari Perdosni, Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Reza Arfandi akan menjadi host dan sudah ada 2 bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Ada Mas Irwan Riyadi, seorang senior makeup artist di Indonesia, sudah 30 tahun lebih berkarir. Apa kabar Mas Irwan? Baik, terima kasih sudah diundang ke sini. Harinya hujan, tapi untung nggak macet dan sampai tepat waktu Mas Riwan. Thank you. Dan juga ada jauh-jauh dari Provinsi Aceh, Profesor Dr. Desi Rahmawati Emril, SPN Sub SP NNK dan CIPS, guru besar termuda dari Universitas Syah Kuala, juga sebagai seorang klinisi, akademisi, peneliti. Alhamdulillah komplit semuanya Prof. Tapi mungkin boleh memperkenalkan terlebih dahulu Prof terkait dengan subspesialis NNK ini. Ini singkatan dari apa Prof Desi? Subspesialis NNK itu nyeri dan nyeri kepala, Dr. Reza. Baik, jadi Neuroners di sini sudah hadir ahlinya nyeri. Prof Desi ini mendalami sekali bidang nyeri. Dan nyeri kepala, nyeri pinggang, semuanya dibabat habis sama Prof Desi. Kecuali sakit hati. Kecuali sakit hati kita nggak bisa. Masalah itu juga susah Mas Irwan. Pertama saya buka dengan nyeri terlebih dahulu nih. Semua dari kita pasti pernah merasakan nyeri. Prof Desi sendiri pasti pernah merasakan nyeri. Saya juga pernah merasakan nyeri. Dan seringkali nyeri ini berkaitan dengan profesi-profesi tertentu. Nah, sebagai seorang makeup artist, Mas Irwan, nyeri apa sih yang pernah dialami? Coba ceritakan, Mas Irwan. Kalau saya selama menjadi makeup artist, nyeri yang paling sering adalah pinggang. Jadi karena posisi berdiri kita yang mungkin salah ya Prof ya. Jadi waktu awal-awal saya jadi MUA itu saya posisi berdiri. Jadi posisi berdiri sudah gitu twist ya, miring, otomatis lama-lama pinggang nyeri. Terus kalau udah pinggang nyeri gitu saya nggak tahu tuh antara otot atau syaraf yang kena, tapi lama-lama dia menjalar ke kaki. Nah disitulah saya mulai merasakan bahwa menjadi seorang makeup artist itu kita harus bisa ngatur posisi badan, gitu. Terus lama-lama juga tangan tuh kadang-kadang juga ya antara kebas dan kayak nggak bisa digerakin gitu loh dok. Mungkin kecapean kali ya. Kaku iya. Paling lama pernah berdiri berapa lama? Paling lama tuh berdiri kalau satu klien itu 2 jam ya Prof ya. Tapi saya pernah tuh ngerjain satu fashion show, kebetulan waktu itu pada zaman dulu itu cuma saya sendiri yang makeup. Jadi saya duduk dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Itu ngefek ya Prof ya untuk pinggang. Posisi seperti itu, duduk terus. Sebelum membahas terkait nyeri, mungkin kita pengen tahu dulu nih Prof. Nyeri itu apa sih Prof? Dan apa saja jenis-jenis nyeri? Nanti baru kita bahas lebih lanjut tentang apa nyeri yang dialami oleh Mas Irwan. Baik, nyeri adalah suatu fenomena yang tidak mengenakan karena keterlibatan saraf. Jadi kalau saraf tidak ada, nyeri tidak terasa. Tapi sebetulnya nyeri adalah suatu mekanisme proteksi tubuh. Oh, proteksi ya Prof? Ya, mengatakan bahwa something dangerous. Yang kedua juga nyeri sebagai warning sesuatu yang buruk terjadi di tubuh kita. Misalnya kemarin saya baru ada pasien nyeri hebat datang ke rumah sakit, kebetulan saya di IGD, akralnya tapi dingin. Akral itu ujung kakinya. Kaki ya Prof? Nah, itu nyerinya terjadi karena ada kerusakan jaringan karena aliran darah terhambat. Begitu ada nyeri, kita cari penyebabnya, ternyata ini adalah sumbatan pembuluh darah, kita akan buka sumbatannya. Jantung juga seperti itu dok. Orang serangan jantung kan nyeri. Dalam hal ini nyeri yang fisiologis sebagai warning bahwa terjadi sesuatu yang hampir terjadi, sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi seperti sinyal gitu, tanda sinyal. Jadi nggak boleh diabaikan dok ya? Prof, ya. Nyeri itu sesuatu tanda atau sinyal bahwa ada yang akan terjadi yang kalau dibiarkan bisa fatal akibatnya. Itu nyeri secara fisiologis. Tapi ada nyeri yang patologis. Kalau dia berlangsung lama, berarti sudah masuk ke dalam nyeri yang patologis. Ini yang tidak boleh diabaikan sebenarnya Mas Irwan ya, sebagai seorang makeup artist yang sekarang semakin banyak talenta makeup artist bermunculan, dan mungkin tanda-tanda ini, warning ini harus disadari oleh para makeup artist di seluruh Indonesia, apalagi
pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan fisik loh Mas Irwan menurut Betul, saya. memang fisik banget. Fisik sekali yang diandalkan. Saya juga mengedukasi ke mereka ya untuk menjadi makeup artist dalam posisi berdiri mesti Iya. kita atur karena pengalaman saya pribadi dok, Prof. Jadi saya sudah mengalami sendiri, Iya. terus saya kasih tahu ke mereka bahwa jangan sampai seperti saya gitu. Ya, tepat sekali. Tadi kan sudah dibahas tentang lama berdiri, Iya. lama duduk. Sebetulnya yang jadi masalah bukan lamanya, tapi postur yang salah. Iya betul. Kita boleh berdiri 3 jam, tapi kalau posturnya benar, tidak menimbulkan nyeri yang kita khawatirkan seperti yang dikhawatirkan oleh pasien-pasien kita. Gitu. Dia boleh berdiri lama, Posisi. tapi cara berdirinya harus ergonomis. Cara duduknya juga harus seperti itu. Prof, di dalam praktek Prof sehari-hari, nyeri bagian tubuh mana sih Prof yang paling sering ditemui Prof? Nyeri punggung bawah, nyeri pinggang. Itu yang paling banyak pasiennya. Yang kedua nyeri lutut. Yang ketiga baru nyeri-nyeri lainnya. Tapi 2 besar kita itu pinggang dan lutut. Pinggang dan lutut ya Iya. Prof ya. Lutut bagaimana Mas Irwan? Pernah mengalami kejadian, ini banyak berdiri juga soal kaitannya. Lutut pernah saya ngalami kejadian pegal sakit nggak enak gitu seperti saya cerita ke Prof tadi. Dengan terapi seperti itu, Iya. alhamdulillah bisa sembuh sih. Kalau postur diperbaiki selagi kondisinya belum advance itu akan sembuh sendiri sebetulnya. Tapi kalau dibiarkan lama akan banyak lagi struktur yang terlibat. Jadi makin sulit mengobatinya. Oh ya saya mau tanya Prof ya, kalau misalnya nyeri itu kan saya suka ngerasain nyeri kalau bangun tidur tuh pegel, rasanya nggak enak, kaku ya. Itu otot atau saraf? Bangun tidur pegel itu beberapa pain generator, ada beberapa struktur tubuh kita yang mungkin terlibat. Otot bisa, persendian tulang belakang kan juga ada sendinya ya Mas, itu juga bisa, ligamen juga bisa. Tapi kalau saraf dia tidak pegel. Kalau nyeri yang melibatkan saraf langsung itu keluhannya seperti kesetrum listrik, menjalar dari pinggang sampai ke ujung kaki, Nah, itu saya pernah panas, kayak terbakar atau seperti tersiram cabai. Tapi kalau hanya pegel, aching pain itu belum melibatkan saraf. Oh gitu. Oke, baik Prof. Prof, penyebab nyeri pinggang sendiri apa sih Prof? Yang paling banyak tuh yang non spesifik. Terbanyak itu otot. Sprain dan strain otot itu 80%. Baru kemudian diikuti oleh persendian. Baru kemudian oleh diskus yang kita kenal bantalan tulang belakang, dan juga bisa saja ligamen dan juga tulang yang ada membentuk tulang belakang tadi. Jadi sebenarnya saraf kejepit itu ternyata jarang ya Prof ya? Dibandingkan dengan penyebab otot. Jadi gini, kalau otot paling banyak. Iya. Tapi semua struktur yang menjadi penyebab nyeri akan melibatkan otot pada akhirnya. Jadi otot pasti terlibat. Jadi kalau kita mengobati nyeri pinggang hanya mengobati sendinya atau sarafnya, tidak mengobati ototnya, itu tidak akan optimal hasilnya. Otot pasti terlibat pada akhirnya gitu. Nah kalau istilah saraf kejepit, nah mungkin ini kesempatan saya Betul Prof. untuk Ini suka menyamakan. rancu ya Prof ya? Ya, menyamakan persepsi. Saya kurang sesuai dengan istilah saraf kejepit. Karena saraf kejepit itu kalau saraf dijepit kita nggak akan bisa ngomong lagi. Sakitnya luar biasa. Iya betul. Saya kan suka bikin penelitian ya. Kita suka mengkeras sarafnya tikus, dijepit betul dijepit. Itu bisa yang lagi dibius bangun tikusnya, saking sakitnya. Jadi saya mungkin istilah saraf kejepit itu bisa kita lebih perhalus. Yang terjadi adalah tempat keluar saraf itu agak menyempit, tapi tidak menjepit habis itu enggak. Lebih kita katakan penyempitan, bukan penjepitan, Iya, iya. tapi penyempitan tempat keluarnya saraf. Itu kejepit tulang atau otot? Tempat keluarnya saraf itu dibentuk oleh tulang, persendian dan bantalan tulang, Mas. Jadi ada beberapa struktur yang bersama-sama membentuk kanal untuk keluarnya saraf. Nah itu yang bisa menyempit. Penyempitan tulang belakang saya lebih setuju. Iya. Tapi kalau penjepitan saraf kejepit agak terlalu agak mengerikan buat pasien kita dan juga buat kita dokter. Dan tidak semua sakit pinggang karena penyempitan tempat keluarnya saraf. Sakit pinggang bisa karena otot, bisa karena bantalan tulangnya yang mengalami peradangan atau mengalami proses degenerasi, bisa karena persendiannya mengalami peradangan sama seperti lutut, juga ada sendi yang sama di pinggang, bisa karena ligamennya, bisa karena sarafnya, dan juga bisa karena struktur-struktur lain Kalau yang kurang ada. minum itu dok, katanya kalau Oh iya, nah itu. itu juga banyak yang bilang kamu kurang minum kali. Atau sakit ginjal Mas Irwan. Oh sakit pinggang udah sakit itu ginjal kita katanya. paling sering.
sebagian pasien sakit pinggang dia akan mendatangi duluan urologi. Iya betul. Iya. Karena mereka lebih takut ginjalnya bermasalah dibandingkan yang lain-lainnya. Tapi biasanya nanti pasti akan di-refer ke kita. Karena bukan karena masalah urologi. Justru sakit pinggang terbanyak bukan karena urologi tapi karena otot yang saya katakan tadi. Itu sebetulnya. Nah, tentang tadi karena kurang minum. Nggak ada. Sebetulnya itu mitos ya. Saya tidak melihat adanya hubungan antara sakit pinggang dengan kurang minum. Agak jauh itu, Jauh, iya. jauh sekali gitu. Kalau ada batu ya sakit aja, mau minum mau nggak banyak minum mau nggak banyak minum tetap Pasti kan dia sakit akan aja istilahnya gitu. cenut-cenut terus ya. Ya Iya. akan selalu Akan ada selalu dia ada. gitu. Dan tidak ada salahnya juga pasien mungkin langsung mendatangi ahli yang lain seperti urologi karena dia memang takut dengan ginjalnya. Tapi kan agak mutar-mutar kan pasiennya gitu. Jadi mungkin untuk edukasi kalau sakit pinggang itu kalau pergerakannya itu membuat sakitnya bertambah bukan ginjal. Iya. Ya. Tapi kalau pergerakan, tapi tanpa bergerak dia diam tiba-tiba sakit, nah itu kita bisa mempertimbangkan yang bukan sifatnya dari struktur selain ginjal. Kemudian penanganannya sendiri bagaimana Prof? Sakit pinggang ini mengingat penyebabnya banyak, paling sering otot. Ada yang mengatakan, lu sakit pinggang harus operasi. Itu bagaimana pengobatannya? Sakit pinggang yang harus operasi ya. Itu banyak kok teman saya yang gitu operasi, tapi balik lagi Iya nantinya. betul Mas Irwan. Jadi begini, ada beberapa penyebab sakit pinggang. Ada yang memang penyelesaiannya karena sudah advance memang dengan operasi, ada yang memang justru operasi pun tidak akan menyelesaikan masalah sakit pinggangnya. Kapan kita operasi untuk sakit pinggang, kapan kita lakukan tindakan operasi, bila satu terjadi progresivitas yang cepat sekali, bisa melibatkan saraf, terjadi kelemahan, ya, atau yang sifatnya memang life threatening, mengancam jiwa, mengancam fungsi, kita bisa menyarankan untuk operasi. Biasanya kalau kita sudah dapatkan kelemahan, sudah dapatkan tanda-tanda defisit lainnya, kita memang bisa menyarankan operasi. Atau sudah kita lakukan tindakan awal dengan obat-obatan, kemudian kita berikan tindakan intervensi minimal di penyuntikan, tapi juga masih tidak optimal hasilnya, kita bisa mempertimbangkan operasi. Tapi betul, tidak semua masalah sakit pinggang selesai dengan operasi. Misalnya pada kasus degenerasi atau penuaan sendi tulang belakang, itu operasi Tapi belum biasanya tentu dokter sih nyaranin, membantu. dia bilang hasilnya juga 50-50 dok. Karena sudah advance, karena sudah lanjut Mas. Tapi kalau masih awal, masih mungkin di grade-grade tertentu masih bagus. Nah pada dasarnya operasi itu sifatnya dekompresi. Kalau ada penekanan kan dia harus buka. Iya. Nah itu membutuhkan tindakan operasi. Tapi kalau tidak ada kompresi, tidak perlu sampai dioperasi. Saya boleh tanya nggak dok? Boleh. Prof, jadi saya pernah sakit pinggang juga, disaranin untuk kayak semacam apa tuh kan sekarang kretek-kretek gitu loh. Kretek itu ada hubungannya nggak tuh dok, gimana? Prof. Kretek. Oke. Ada berapa terapi alternatif untuk sakit pinggang. Tapi kami sebagai dokter dasarnya adalah EBM, Evidence Based Medicine. Ada penelitian yang mengatakan terapi itu memang efektif. Iya. Kalau 1-2 pasien sembuh itu by chance. Jadi suatu metode dikatakan berhasil adalah 1 diobati, 1 sembuh. Minimal 3 diobati, 1 sembuh. Itu berarti efektif. Tapi kalau kita dapatnya testimoni Dari hanya beberapa orang ya. 1-2 orang secara EBM tidak bisa kita gunakan. Sifatnya ada yang memang dia sembuh sendiri, ada yang memang ya ada sugesti yang mendasar dan lain-lainnya. Tapi kalau tadi yang Mas katakan tadi, apakah kretek-kretek itu membantu? Menurut saya kalau dia menargetkan sarafnya kayaknya tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Itu kayak juga kayak mungkin hanya sesaat aja kali enaknya kali ya Prof ya. Mungkin dia menyelesaikan masalah ototnya. Iya. Otot kalau dimasas membaik sesaat karena memang otot itu spasme pada orang dengan sakit pinggang. Supaya dia nggak kaku sebentar. Tapi kan itu ya sesaat diulang lagi besoknya. Yang mereka tangani saya yakin bukan saraf tapi ototnya. Neuroners sangat menarik pembahasan pada kesempatan kali ini. Dan sebenarnya tidak hanya nyeri pinggang. Tadi kami sempat berbincang di depan dengan Prof. Desi, Mas Irwan.
Seorang makeup artist juga harus berdiri lama dan melakukan gerakan yang terkontrol, terkendali dengan tangannya selama beberapa jam. Jadi selain nyeri pinggang, ada juga nyeri yang terkait tangan, bahu, jari-jari. Gimana Mas Irwan pengalaman terkait dengan nyeri yang di bagian tangan nih Mas Irwan? Nah itu Prof, pengobatan yang ada dilakukan di masyarakat. Tusuk jarum, dipijat, Akupuntur pasang misalnya. koyo juga. Oh, oke. Kemudian Prof, dari sekian banyak penanganan terhadap nyeri, apa obat-obatan yang bisa dikonsumsi oleh neuronis di rumah Prof?